Gue melihat happiness itu sebagai sebuah skill. Antara a good life atau engaged life yang kedua tadi dengan a meaningful life itu beda tipis banget. Happiness itu bukan life purpose, tapi dengan menjalankan life purpose kita itu juga dapat berdampak positif terhadap happiness kita. Halo, terima kasih Mas Ali atas penjelasannya tadi, sangat membuat berpikir ya. Terus perkenalkan, saya Cindy, saya dari komunitas Jogja Book Party dan juga saat ini saya berkuliah di ISI Jogja di jurusan film dan televisi. Mendengar penjelasan soal life purpose ya Mas, saya tuh jadi kepikiran soal premis gitu. Maksudnya dalam premis itu tuh kita tuh ada seorang karakter yang punya tujuan, kemudian dihadang masalah dan kemudian apa akhirnya gitu. Maksudnya kemudian pertanyaan saya adalah kita bisa aja bikin premis kayak gitu saat kita udah tahu polanya soal life purpose. Ternyata life purpose tuh kebermanfaatan gitu. Ternyata life purpose tuh adalah hal yang jangka panjang. Mungkin kita udah tahu polanya, jadi mungkin bisa jadinya kayak premis ini. Kita tahu, kita bisa menciptakan sebuah tujuan, ada masalahnya, apa hasilnya. Maksudnya dalam sebuah cerita ya, sepemahaman saya umumnya seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita yakin bahwa itu life purpose kita? Karena kita bisa aja, kita udah tahu kok bahwa life purpose itu soal kebermanfaatan, soal ini. Maksudnya akan sama seperti premis yang bisa kita ciptakan sendiri. Maksudnya bagaimana itu antara menciptakan dan menemukan itu tuh bisa dibedakan gitu. Karena mungkin memang bisa diinikan ya dari penjelasan tadi. Cuma saya rasa untuk menemukan, kemudian jika ditemukan apakah itu benar life purpose kita gitu. Seperti itu, terima kasih Mas Ali. Thank you. Satu-satu dulu kali ya. Ya, satu-satu dulu. Yang pertama, jadi gini, cara pertama ya, atau langkah pertama adalah apa yang misalnya kita merasa kita udah menemukan nih gitu kan. Pertama, cross check dulu sama kesalahpahaman tadi yang 5 tadi tuh. Apakah bentuknya masih goals apa enggak? Kalau bentuknya masih goals berarti bukan. Gitu. Apakah kita bukan tuh sebuah profesi gitu. Kita bisa aja menjalani sebagai sebuah profesi, nggak apa-apa. Tapi life purpose tuh nggak pernah sesempit sebuah profesi. Misalnya tadi kan gue kasih contoh lagi deh, misalnya membangun industri kreatif di Indonesia agar bla 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 bla, bisa juga. Tapi kan profesi bisa macam-macam. Bisa aja dijalani dengan sebuah profesi, nggak apa-apa. Tapi life purpose-nya itu sendiri bukan sebuah profesi. Gitu. Ya. Nah kemudian dengan beberapa kesalahpahaman tadi lah itu di cross check. Nah, lalu ini karena keterbatasan waktu ya, jadi gue jawabnya versi singkat nih. Jadi tujuan hidup kita itu juga berhubungan dengan salah satu topik atau isu yang kita punya kepedulian lebih. Dari tadi kan gue belum sempat bicara soal terus gimana cara menemukannya. Kita baru membahas apa itu life purpose, apa yang bukan gitu kan. Kita belum sampai pada terus gimana menemukannya gitu kan. Nah, di antara beberapa clues ya yang bisa kita gunakan, gue akan share paling tidak salah satunya, yaitu kamu punya kepedulian sama topik apa saja. Dan ketika gue bilang peduli bukan hanya tertarik. Bedanya gini, gue kasih contoh. Gue amat sangat tertarik misalnya sama, gue contoh diri sendiri aja ya, sama dunia perfilman. Gue dari dulu suka nonton film, gue ngikutin penulis naskah berbeda-beda, sutradara berbeda-beda, gue genre berbeda-beda, film awards, festival, dulu bahkan punya bisnis persewaan film di kampus, macam-macam. Nah, tapi kalau lu tanya sampai sekarang, lu peduli gak sama perfilman? Jujur jawabnya enggak. Gue hanya tertarik aja untuk mengikutinya. Gue mengikutinya karena how it makes me feel. Gue suka. Tapi sampai saat ini gue nggak pernah tuh punya keinginan untuk berkontribusi pada dunia perfilman. Gitu. Paham ya? Jadi sedangkan kalau peduli itu ketika kita sudah dari hati kita mulai punya keinginan untuk berkontribusi pada topik tersebut atau isu tersebut ya atau bidang tersebut. Terlepas kita sudah melakukan sesuatu atau belum. Karena peduli itu levelnya juga berbeda-beda, tapi gue nggak akan masuk panjang ke situ sekarang. Ya.
Tapi cross check juga sih itu. Kayak misalnya tadi gue bilang, contoh-contohnya tadi, mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Kebayangkan orang tersebut punya kepedulian sama hal apa? Menyembuhkan pasien kanker anak agar mereka dapat hidup dengan sehat kembali. Kebayangkan dia punya kepedulian sama hal apa? Membantu pasangan suami istri agar mereka dapat menjalani pernikahan dengan harmonis. Kebayangkan dia punya kepedulian sama hal apa? Jadi, dan caranya untuk kita bisa mengidentifikasi gimana kita punya kepedulian sama hal apa saja? Ya, kita harus be updated juga sama apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi di dunia ini gitu. Jangan nggak mau tahu gitu. Gimana kita bisa tahu kita punya kepedulian sama hal apa saja kalau kita nggak tahu ada isu apa aja di luar sana kan gitu. Dan setelah kita mengidentifikasi, kemudian di connect, di cross back, di cross check kembali sama rasa. Nah ini satu lagi yang mau gue sampaikan juga terkait menemukan life purpose itu. Dari tadi gue bicara soal menemukan dan menjalani, menemukan dan menjalani, menemukan menjalani. Dua hal yang memang berkaitan tapi berbeda. Prosesnya berbeda, tantangannya berbeda, rasa takut yang dihadapi berbeda gitu. Dan dari apa yang riset kita dulu, salah satu yang kita temukan adalah kita menanyakan pertanyaan tentang proses menemukan ini. Dan dari semua orang, semua benua, semua bidang, semua isu, ketika pertanyaan kamu proses menemukannya menurut kamu penting itu gimana? Apa yang perlu di-share gitu? Semua tanpa terkecuali jawabannya sama. Meskipun cara ngomongnya beda-beda, tapi esensi sama. Kalau kamu sedang dalam proses atau dalam fase menemukan, lebih banyaklah gunakan rasa dan nurani ketimbang logika. Gue nggak bilang nggak pakai logika ya. Gue bilang lebih banyaklah. Oke? Jadi ibaratnya kalau logika itu di sini, ya, terus interaksi lu sama rasa dan hati nurani itu di sini. Nah, bukan ini diturunin, ini dinaikin. Kenapa kok begitu? Karena life purpose kita itu adalah 100% represent kita kan. Sedangkan logika yang kita punya hari ini itu terbentuk dari pengaruh orang lain. Dari apa yang kita baca dari orang lain, dari apa yang kita dengar dari orang lain. Dengan kata lain, logika kita itu tidak 100% represent kita. Dan yang kedua, kalau lu sedang dalam proses menemukan, lu bombardir diri lu dengan pertanyaan-pertanyaan logika. Duitnya dari mana ya? Ntar yang bantuin siapa ya? Caranya gimana? Lu gak akan maju-maju. Oke. Jadi tetap pakai logika, sekali lagi bukan gak pakai logika, tapi juga lebih banyak berinteraksi sama rasa dan hati nurani ini. Ngobrol. Nah, zaman sekarang sayangnya orang dengan ini nih lebih kenal orang lain salah satu gara-gara ini nih ketimbang kenal diri sendiri gitu. Belajar dari orang lain ya, tapi kalau membandingkan diri dengan orang lain, rumus paling mujarab untuk insecure. Belajar dari orang ya, tapi membanding-bandingkan no. Ya, mudah-mudahan ngejawab. Ya, kan. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, aku Agnia dari komunitas revisi pendidikan saling sadar yang dinaungi juga oleh Bang Ali. Kalau tadi mungkin ada yang bertanya tentang menemukan tujuan hidupnya, alhamdulillah saya sudah menjalani tujuan hidup. Namun seperti yang dikatakan Bang Ali, pasti dalam prosesnya mengalami naik turun dan sebagainya. Salah satunya tadi mengenai kita cara menjaga energi kita, kemudian manage emosional kita gitu. Nah, mungkin seperti apa kita untuk bisa terus menjaga energi itu, karena mungkin yang waktu itu kita lakukan di revisi hidup selama 4 hari berturut-turut 12 jam kita bisa bareng-bareng jaga energi, tapi mungkin ketika kita pulang ada saat dimana kita susah mengembalikan energi itu. Jadi misal saya cara recharge-nya adalah ketemu teman-teman, tapi ada momen dimana nggak bisa ketemu teman, itu akan burn out dan sangat bikin down sekali, sehingga mungkin akan bisa menurunkan semangat kita dalam menjalani tujuan hidup. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bang Ali. Yes. Belajarnya memang nggak berhenti di situ kan. Di situ kan adalah proses kita menemukan life purpose kita. Tapi proses belajarnya dan semakin besar dampak yang ingin kita hasilkan, pasti semakin besar tantangannya. Sehingga untuk bisa menghadapinya butuh skill yang lebih tinggi juga. Makanya tadi proses belajarnya nggak berhenti di situ. Artinya proses belajar bagaimana
kita mengasah skill kita dalam mengelola pikiran kita, perasaan kita, energi kita juga. Dan cara ngeceknya gampang banget, tau nggak? Cek aja gini. Berapa jam seminggu kita meluangkan waktu untuk mengasah skill itu? Secara terencana ya. Kayak kita kan, lu sekolah belajar matematika nggak dulu? Belajar? Seminggu ada mata pelajaran matematika berapa kali gitu kan? Sehingga seminggu ada berapa jam yang diluangkan gitu kan? Belum lagi sama PR-nya kan? Artinya dalam seminggu tuh lu meluangkan berjam-jam gitu kan? Sehingga ketika lu luangkan dengan serius berjam-jam itu, logikanya kemampuan matematika lu meningkat kan? Pertanyaan yang sama. Berapa jam per minggu atau berapa jam per bulan kita sudah meluangkan waktu, energi, fokus untuk mengasah skill kita dalam mengelola pikiran, mengelola energi kita, gitu, mengelola perasaan kita. Gitu. Same thing, karena proses bertumbuhnya nggak bakal ada habisnya, nggak bakal ada habisnya. Sampai kita meninggal pasti akan ada terus hal yang bisa kita perbaiki lagi, akan yang bisa kita pelajari lagi, itu pasti akan selalu ada. Sabar tuh ada batasnya nggak? Hah? Nggak ada. Yang ada batasnya kesabaran kita. Sabarnya sih nggak ada batasnya sebenarnya, ya kan? Sabar tuh nggak ada batasnya. Orang suka bilang sabar tuh ada batasnya. Itu kesabarannya kita, gitu kan? Tugas kita adalah untuk belajar agar batas kesabaran kita tuh meningkat, kan gitu. Yang dulunya di sini, terus bisa jadi di sini, terus bisa jadi di sini, meningkat. Tapi sabar sendiri sih nggak ada batasnya. Nah, jadi artinya juga dalam konteks mengelola energi pun juga sama. Ada banyak sekali ilmunya dan memang erat kaitan juga semakin kita mengenal diri kita juga punya peran penting. Semakin kita mengenal diri kita, semakin kita mengenal kita cara-cara diri kita untuk nge-charge diri itu juga bisa berbeda-beda gitu kan. Ada orang yang kalau dia baca buku dia merasa happy gitu misalnya, dia merasa refresh. Ada orang baca buku malah tambah gitu, tambah capek gitu kan. Ada orang yang dengan dia jalan gitu, atau dia dengerin musik, atau dia macam-macam orang cara bisa berbeda-beda. Dan itu semakin kita mengenal diri kita, kita akan semakin mengenal cara yang berbeda-beda gitu kan. Dan juga selain itu pun juga tadi belajar ada ilmunya juga. Secara umum pun mengelola energi ada sangat banyak ilmunya terkait pernapasan, macam-macam. Dan tadi yang gue sebut dengan belajar pun juga sekali lagi nih gue ulang lagi, bukan hanya secara teorinya tapi mempraktekannya. Jadi kembali kepada investasi waktu tenaga kita juga. Seberapa banyak kita misalnya gue paling tidak mau meluangkan waktu sejam deh seminggu gitu untuk belajar bagaimana gue mengelola pernapasan gue. Untuk bulan ini atau untuk 2 bulan ke depan gue hanya mau belajar bagaimana mengelola pernapasan gue agar bisa lebih berenergi misalnya gitu ya. Contohnya. Jadi it's about learning and practicing apa yang kita pelajari tadi itu. Udah menjawab. Kalau tantangannya nggak bakal ada habisnya, ya kan? Mau menjalani tujuan hidup ataupun enggak pasti akan ada tantangannya. Dan karena tentunya kita ingin menjadi pribadi yang bisa berdampak gitu kan, bisa bermanfaat ya kan. Semakin besar manfaat yang ingin kita hasilkan gitu kan, pasti akan semakin besar tantangannya sehingga butuh skill yang lebih meningkat juga. Kan lo ngeliat ada bayi itu kan? Nah, bayi itu lagi di mana, lagi ngapain, sama ada siapa aja. Oke, di benak sendiri aja, jawab aja. Bayangkan jawaban kalian di benak masing-masing aja. Bayi itu lagi di mana, lagi ngapain, ada siapa aja. Udah dapat gambarnya di benak masing-masing? Gue buka lagi ya. Oke, masih pertanyaan yang sama. Bayi itu lagi di mana, lagi ngapain, ada siapa aja? Udah? Ini karena waktunya singkat jadi gue percepat. Oke. Berbeda sama apa yang kalian bayangkan? Beda. Tapi sebenarnya dari awal gambarnya kan nggak berubah kan? Gambar lengkapnya. Tujuan hidup kita juga begitu. Dan by the way, yang menciptakan tujuan kita si ciptaannya atau yang menciptakan tadi? Menurut gue ya, alhamdulillah banget tujuan hidup kita nggak berubah. Gue nggak kebayang kalau udah
menemukannya aja berproses sekali, gitu. Terus setelah ditemukan terus berubah, gitu. Dan gue juga meyakini Tuhan tuh nggak menciptakan kita dengan sebuah tujuan terus di tengah jalan ganti gitu. Nah, jadi tujuannya nggak berubah, tetapi pemahaman kita akan tujuan kita tuh bisa berubah. Nah, gue kasih analogi nih begini. Jadi kalau seandainya dulu tuh gini, dulu sekali mungkin 20-an tahun yang lalu, gue mengira tujuan hidup gue adalah memperbaiki pendidikan di Indonesia agar bla 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 gitu. Kalau gue kasih analogi, pendidikan itu tadi kan nyambung sama topik apa gitu yang kita punya kepedulian. Gue salah satunya adalah pendidikan. Gue meyakini apa yang gue lakukan sekarang adalah bagian dari pendidikan juga. Gitu. Ya. Nah, tapi pendidikan ini gue analogikan seperti si bayi gitu. Oke. Gue belum tahu sih detailnya kayak gimana, tapi pokoknya ada hubungannya sama pendidikan aja. Seperti halnya gambar ini, lo nggak tahu sih tadi gambarnya kayak apa, tapi pokoknya ada hubungan sama bayi aja gitu kan. Terus kita punya imajinasi kita kan. Nah, gunakan dua indikator ini, selama itu understandable dan actionable untuk kita, bisa kita pahami dan bisa ditindaklanjuti, maka jalanilah itu. Oke? Bisa kita pahami meskipun orang lain belum tentu paham. Sampai sekarang masih banyak orang yang belum paham kenapa gue menjalankan apa yang gue jalankan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting elunya paham gitu. Oke? Ketika lu mulai menjalani apa yang sudah lu temukan, nanti lu mulai ngebuka bagian lain nih dari gambarnya. Nah, bisa jadi ketika mulai ada yang ngebuka, itu berbeda sama apa yang lu bayangkan sebelumnya. Oke? Nah, gue dulu memperbaiki pendidikan di Indonesia dan seterusnya tadi itu. Gue pikir tadi, bikin sekolah. Bayangan gue tadinya begitu. Tapi ketika mulai gue jalani, mulai ada bagian yang kebuka. Pendidikan yang dimaksud sama si Ali ini urusannya sama personal development. Meskipun personal development juga luas sebenarnya kan. Tapi jalani sejauh yang sudah kita ketahui, jalani. Dan itu berbeda sama apa yang gue bayangkan sebelumnya. Nah, kalau kita nggak paham, kita akan mengira seakan-akan tujuannya berubah. Padahal bukan tujuan yang berubah. Pemahaman kita menjadi lebih clear. Tujuannya sih nggak berubah. Tapi efeknya kalau kita nggak paham, kita akan mengira tujuannya kita berubah. Padahal sebetulnya tujuannya nggak berubah. Jalani lagi. Ternyata personal development yang dimaksud sama si Ala ini kaitannya sama life purpose. Lebih spesifik lagi kan. Dan sampai 10 tahun yang lalu gue mengira tujuan hidup gue adalah, gue menemukan tujuan hidup gue adalah mempermudah orang untuk menemukan tujuan hidup mereka. Baru 10 tahun lalu gue menemukan bagian lain. Ketika ada beberapa klien gue yang menemukan tapi nggak menjalani. Buat orang lain mungkin biasa-biasa aja. Buat gue itu mengganggunya luar biasa. Pagi, siang, sore, malam jadi pikiran itu. Jadi almost kayak obsession. Baru sekitar 10 tahun lalu gue menemukan kata dan menjalani itu. Baru kebukanya 10 tahun lalu. Tadinya mempermudah orang untuk menemukan tujuan hidup mereka. 10 tahun lalu baru gue menemukan ngebuka lah ya bagian lain dan menjalani, mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Nah, kata dan menjalani baru kebukanya 10 tahun lalu. Apakah sekarang udah kebuka semua? Nggak tahu dan bukan urusan kita itu. Kita nggak akan pernah tahu sampai kita meninggal juga apakah udah kebuka semua gambar atau enggak, kita nggak akan pernah tahu. Makanya gue sampai sekarang pun masih at least setahun 2 kali gue meluangkan waktu untuk mereview. Bukan mereview progres iya, tapi bukan itu yang gue maksud. Mereview apakah sudah ada bagian lain yang kebuka kah gitu. Atau emang ya udah gitu. Ya nggak tahu, sampai sekarang 10 tahun terakhir sih ya masih sama mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Tapi who knows, bisa jadi sampai gue meninggal emang itu. Bisa jadi nanti tahu-tahu 2 minggu lagi, nggak tahu kan. Tapi bukan tujuan yang berubah. Pemahaman kita akan tujuan tersebut. Karena semakin banyak gambarnya, bagian dari gambarnya yang terbuka. Dan bisa jadi yang terbuka itu berbeda sama apa yang kita bayangkan sebelumnya. Ya. Dengan begitu saya mengucapkan terima kasih.